Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua di rumah, mudah-mudahan masih semangat ya dalam proses pembelajaran. Ini minggu ketiga kita belajar BDR di rumah dan pertemuan ketiga kita juga di pembelajaran kimia. Nah, hari ini Ibu dan Bu Indah akan membawa anak-anak Ibu belajar tentang simbol-simbol yang ada dalam kimia dan mengenalkan laboratorium kepada anak-anak Ibu sekalian. Jadi pada pertemuan kita hari ini, kita nanti juga dikasih video pembelajaran yang ada di laboratorium. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini akan disampaikan oleh Bu Indah. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memahami simbol-simbol kimia yang ada di laboratorium dan di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian memahami apa saja peraturan-peraturan yang harus kita ketahui sebelum kita memasuki laboratorium. Nah, kemudian yang terakhir adalah menjelaskan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Seperti itu. Jadi kita punya 3 tujuan hari ini, Bu Indah ya. Baik, untuk yang pertama ini kita langsung masuk ke pengenalan alat dan bahan ya Bu Indah. Nah, untuk pengenalan alat dan bahan ini kita akan adakan atau kita berikan satu video yang ada di lab. Jadi kalian kami bawa ke lab melihat lab kimia. Kemudian nanti akan dijelaskan di video itu beberapa alat dan sampel bahan yang sering kita gunakan di laboratorium. Kemudian untuk peraturan-peraturan laboratoriumnya nih Bu Indah, kita nanti akan menyelipkan peraturannya di file lain ya Bu Indah ya. Jadi ada dua file nanti yang harus kalian buka di di pertemuan ini. Jadi ada beberapa peraturan yang harus kita kerjakan di laboratorium. Tapi sebenarnya juga ada videonya, tapi videonya tidak terlalu lengkap mengingat kondisi kita pada saat ini sangat sulit bagi kami kemarin untuk melakukan satu percobaan berhubung siswa-siswi kami tidak bisa bertatap muka langsung dengan kami di laboratorium. Nah, kita lihat videonya langsung ya Bu Indah. Iya, Bu. Setelah mengetahui aturan-aturan pada laboratorium, kemudian wajib memperhatikan kelengkapan sebelum bekerja atau memulai praktikum di laboratorium. Yang pertama, wajib menggunakan jas lab. Kemudian memastikan jas lab terkancing rapi. Lalu menggunakan jas lab dengan lengan minimal 3/4 dari kemudian menggunakan sepatu tertutup. Memastikan tidak menggunakan perhiasan. Dan beberapa praktikum diwajibkan menggunakan masker dan sarung tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita melihat apa saja peralatan yang kita butuhkan, yang kita gunakan selama proses praktikum berlangsung, sekarang kita akan mengenal atau memperkenalkan, Ibu akan memperkenalkan beberapa alat yang sering digunakan selama proses praktikum di laboratorium kimia. Yang pertama sekali, ini kita sebut dengan tabung reaksi. Tabung reaksi ini digunakan untuk menampung zat yang akan kita praktikumkan. Nah, tabung reaksi selalu berpasangan dengan ini, kita sebut dengan rak tabung reaksi. Fungsi rak ini adalah untuk tempat meletakkan tabung reaksi. Yang kedua, kita punya ini, kita sebut dengan gelas ukur. Nah, dari namanya pasti kita udah tahu gelas ukur itu disertai dengan volume, angka menyatakan volumenya digunakan untuk mengukur volume dari suatu zat cair. Berikutnya kita akan lihat ini adalah kita sebut dengan
labu ukur. Labu ukur ini digunakan untuk membuat larutan pada volume tertentu. Labu ukur ini bervariasi volumenya, seperti ini ada yang bervolume 500 ml. Oke, kemudian ini kita sebut dengan labu semprot. Labu semprot ini biasanya tempat aquades kita gunakan untuk memasukkan aquades ke gelas kimia atau ke tabung reaksi yang akan kita buat larutannya. Nah, kemudian kita akan melihat yang ini. Ini namanya adalah clamp. Clamp ini sama dengan penjepit. Nah, penjepit ini biasanya digunakan untuk proses pemanasan. Nah, kita tidak langsung memegang gelas kimia atau tabung reaksi, tapi kita gunakan clamp. Kemudian di sini kita juga punya namanya. Pasti anak-anak ibu di rumah tahu ini apa? Pipet tetes, betul. Ini pipet tetes. Ini kita gunakan untuk meneteskan larutan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ini ada warna berbeda. Ini juga pasti sudah tahu ya. Ini adalah magnet. Kemudian ini adalah termometer. Termometer ini kita gunakan untuk mengukur suhu dari satu larutan kita. Kita lanjutkan dengan ini, ada cawan Petri. Cawan Petri itu tempat menimbang atau tempat menampung zat yang bentuknya padat. Dari cawan Petri kita beralih ke sini. Ini kita sebut dengan lumpang. Nah, biasanya lumpang berpasangan dengan mortalnya atau alunya. Jadi di rumah anak-anak ibu mungkin punya juga alat ini. Tujuan alat ini menghaluskan zat yang berpasa padat supaya dia lebih mudah direaksikan. Kemudian setelah lumpang kita akan melihat yang ini. Nah, ini adalah labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini kita gunakan untuk menampung zat. Nah, labu Erlenmeyer ini sering digunakan pada proses filtrasi seperti ini. Jadi dia menampung zat yang kita reaksikan. Jadi kita gunakan labu Erlenmeyer. Kemudian kita dapat ini kita sebut dengan gelas kimia. Gelas kimia ini digunakan juga untuk mereaksikan satu zat. Gelas kimia itu ada beberapa volume ukurannya. Kalau seperti ini dengan volume 100 ml. Setelah gelas kimia, kita juga tidak kalah penting, ini kita sebut dengan corong. Corong adalah salah satu alat untuk memudahkan kita untuk memasukkan zat dari satu tempat ke tempat yang lain supaya tidak tumpah ya. Jadi yang berikutnya ini kita sebut dengan kaca arloji. Kaca arloji ini fungsinya sama dengan cawan Petri tadi untuk menampung atau menimbang zat dalam fasa padat. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini juga tidak kalah penting. Nah, ini adalah spatula atau pengaduk. Nah, pengaduk yang kita gunakan kalau kita mengaduk zat yang akan kita reaksikan. Selanjutnya, ini ada namanya kawat kasar. Kawat kasar pasangan dengan kaki 3. Nah, ini kita gunakan untuk memanaskan atau menjadi penyangga kalau kita ingin memanaskan satu zat. Misalnya seperti ini, maka ingin panaskan zat seperti ini, nanti kita letakkan spiritus di bawahnya. Selain menggunakan spiritus, kita juga bisa menggunakan alat ini. Ini kita sebut dengan penangas air. Ini penangas air penangas digunakan untuk memanaskan. Karena biasanya kita sering memanaskan air, maka tadi disebutkan sebagai penangas air. Oke, selanjutnya ini kita juga punya 3 alat lagi. Yang ini yang berdiri tegak dan ada ukurannya, ini kita sebut dengan buret. Buret itu disertai dengan volume dan juga ada kerannya. Nah, fungsi dari buret ini adalah untuk menampung zat. Biasanya digunakan pada proses filtrasi yang ada penetesan, tetes demi tetes ya. Yang menyangga buret ini kita sebut dengan penyangga ini. Nah, tujuannya untuk menyangga, dan penyangga dihubungkan dengan klem juga. Nah, yang memudahkan supaya tidak
jatuh di lednya. Nah, mungkin sekian dulu untuk alat. Masih banyak alat-alat yang lain yang akan kita dapatkan selama proses praktikum. Ini alat-alat yang paling sering kita gunakan. Nah, selain alat, Ibu juga akan memperkenalkan bahan. Jadi di laboratorium kimia kita punya bahan yang berfasa padat dan berfasa cair. Jadi Ibu memberikan contoh 2 saja. Yang pertama sekali ini kita punya alkohol 70%. Mungkin bisa dilihat alkohol ini bentuknya adalah cairan, ya, bentuknya cairan. Ini salah satu contoh cairan yang ada di lab kimia kita. Kemudian ada juga ini. Ibu memberikan contoh sekarang ada kalium klorida atau potasium klorida. Ini KCl. Nah, ini bentuknya padat. Nanti Ibu coba buka. Bentuknya padat. Mungkin boleh bisa di zoom. Nah, ini seperti ini. Bentuknya padatan. Nah, ini juga banyak kita temukan di lab kita, zat atau bahan praktikum yang berbentuk padatan. Oke, untuk hari ini pengenalan alat dan bahan Ibu rasa sudah cukup. Semoga anak-anak Ibu bisa mencari literasi lain selain dari video ini untuk melihat alat dan bahan yang banyak digunakan di laboratorium kimia pada saat praktikum kimia. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita pengenalan dengan laboratorium kimia yang ada di SMA kita, yang ada di sekolah kita akan masuk dalam pengenalan simbol-simbol yang ada di kimia, Bu. Nah, coba kita lihat ya, Bu, apa aja simbol yang ada di kimia. Nah, ini sebelum mengenal simbol-simbolnya, kita akan lihat bagaimana simbol-simbol kimia itu mempunyai peran dalam kehidupan kita. Dan di sini ada gambar. Anak-anak Ibu pasti bisa lihat nih ya. Ini adalah BUMN Pertamina ini. Nah, Pertamina yang kita kenal selalu memasukkan bahan bakar untuk kita. Nah, bahan bakar juga kemarin termasuk zat kimia ya, Bu Indah ya. Iya. Nah, jadi Pertamina ini menerapkan sensor suhu di mobil tangki. Nah, kira-kira kenapa Pertamina ini harus memberikan sensor suhu di mobil tangki? Apa gunanya sensor suhu itu, Bu Indah? Kenapa tuh, Bu? Ya, kenapa? Untuk apa ada sensor suhu? Nah, sensor suhu ini berguna untuk menjaga kestabilan suhu dari mobil tangkinya. Jangan sampai mobil tangki ini kelebihan suhu, ada suhu standar atau normalnya, Bu Indah. Jadi kalau kelebihan, biasanya mobil tangki ini terdeteksi ada bunyi atau bertanda merah, maka mobil ini harus berhenti. Nah, mendiamkan mesinnya dulu, karena terlalu lama mobilnya beroperasi, maka akan menyebabkan mesinnya panas. Sehingga nanti ada sensor suhu menunjukkan mobilnya apakah masih bisa beroperasi atau berjalan atau harus istirahat dulu. Jadi berarti sopir dari mobil tangki ini harus mengecek berkala ya, Bu, sensor suhu yang ada di mobil ini. Sebenarnya sensor ini bekerja sendiri, Bu Indah. Tinggal dilihat, kadang nyala merah, ada yang dengan nyala merah keluar atau berarti tergantung respon dari masing-masing sensor ya, Bu ya? Iya, jadi tergantung respon masing-masing sensornya. Kebanyakan kan sensor itu ada bunyi dan nyala kalau untuk mobil tangki. Nah, ini penting sekali. Nah, kenapa mobil tangki ini membutuhkan sensor suhu ini? Karena mobil tangki ini membawa bahan bakar. Nah, kita lihat di sini nih. Bahan bakar yang selalu dibawa mobil tangki ini, kalau suhunya tinggi, maka dia akan gampang terbakar, Bu Indah. Iya, Bu. Nah, jadi biar memastikan di sini tandanya, kita sering melihat di mobil tangki itu ada gambar seperti ini. Ada gambar seperti ini. Nah, ini merupakan simbol kalau bahan yang ada di dalam tangki ini adalah bahan yang mudah terbakar. Jadi, inilah kegunaan dari simbol kimia. Dengan cukup melihat gambar, coba anak-anak Ibu bayangkan di rumah, kalau tulisan saja ada, bisa nggak kita baca dari jauh? Pasti tidak ya? Iya, Tapi Bu, dengan gambar seperti ini, dari jarak yang jauh kita bisa melihat, oh ternyata ini adalah
barang yang mudah terbakar. Jadi kita bisa menghindarinya. Jangan terlalu dekat dengan mobil tangki. Jadi kalau anak-anak ibu di rumah berkendaraan berjumpa dengan mobil tangki di jalan, maka jaga jarak dengan mobil tangki. Karena mobil ini membawa bahan bakar yang mudah terbakar, ya. Jadi Berarti kita harus tahu ya Bu arti dari simbol itu sendiri apa? iya, kita harus tahu. Nah, di kimia ini, pada materi kita hari ini lah Bu Indah, kita akan melihat ada beberapa simbol sekalian dengan arti dari simbol itu. Jadi ini sangat besar manfaatnya dalam kehidupan kita. Iya Bu. Nanti anak-anak ibu yang mau melanjutkan ke teknik, kan sedang berhubungan dengan bahan bakar seperti ini ya Bu Indah ya. Iya benar sekali. Yang ingin melanjutkan ke kedokteran, berhubungan dengan obat, itu juga ada simbol, mana obat yang beracun, mana yang tidak beracun. Yang farmasi juga banyak banyak kita temukan. Hampir semua bidang itu banyak simbol-simbol kimia digunakan. Jadi untuk lebih mudah, kita akan lihat ya beberapa simbol kimia yang sering kita dapat di laboratorium. Nah, ini adalah simbol-simbol kimia yang sering kita dapati di laboratorium, Bu. Mungkin dari gambarnya sudah bisa dipahami ya, Bu ya. Kalau Iya. ini tuh mungkin kalau kita lihat kalau di sini namanya adalah nama simbolnya toksik gitu. Itu artinya beracun. Jadi kalau kita menemukan simbol ini biasanya sering ada di bahan-bahan yang kita gunakan pada saat praktikum. Nah, kita harus tahu Kalau barangnya itu merupakan barang yang beracun. Nah, iya Seperti Bu. itu Jadi ya. tidak sembarangan untuk dihirup atau dirasa seperti itu, Bu. Nah, kemudian ada lagi simbol seperti ini. Ini artinya mudah terbakar yang mirip dengan simbol pada bagian belakang dari mobil tangki itu tadi, Bu. Oh iya, iya. Ini juga salah satu simbol kimia ya Bu Indah ya. Iya, Bu. Kemudian ada lagi simbol yang seperti ini, eksplosif, yaitu mudah meledak. Oh, Jadi ini lebih ekstrim lagi nih Bu Indah. iya Bu, benar sekali. Jadi mungkin kalau ini beracun, efeknya akan beberapa saat dari kita menghirup atau mencoba bahan kimia tadi. Tapi kalau eksplosif atau mudah meledak, ini tuh langsung ada efeknya Bu. Nah, Dan ini juga merugikan lingkungan sepertinya Bu Indah ya. iya Bu, benar sekali. Dan juga merusak peralatan-peralatan yang ada di sekitar ya Bu. Iya betul. Nah, kemudian ini ada tanda silang, Bu. Ini artinya berbahaya seperti itu. Jadi dari simbol-simbol kimia ini kita tahu bagaimana harus Bersikap ya, ya. Bu, memperlakukan suatu bahan kimia. Nah, lalu di sini ada simbol kalau kita lihat ini ada ikan ya, Bu ya. Ikan, lalu di sini ada pohon. Nah, ini kita sangat ini identik sekali dengan lingkungan seperti itu, Bu. Jadi kalau ada simbol seperti ini, biasanya bahan-bahan kimia itu berbahaya bagi lingkungan. Jadi, jika kita gunakan, mungkin sisa praktikum kita seperti itu tidak bisa kita buang langsung di lingkungan kita seperti itu, Bu. Jadi harus ada beberapa perlakuan untuk bahan-bahan kimia tertentu yang sudah digunakan. Nah, kemudian ada simbol seperti kita menuangkan dari Cairan ya. ya menuangkan sepertinya. cairan dari tabung reaksi ya Bu yang kita sudah kenalkan sebelumnya Bu. Ada dua di sini, ini artinya korosif. Nah, ini tangan ya Bu ya. Kalau misalnya terkena tangan mungkin akan iritasi atau terbakar seperti itu Bu. Nah, ini artinya korosif. Nah, kemudian simbol yang terakhir adalah radioaktif. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu apa radioaktif itu? Radioaktif itu adalah unsur-unsur yang intinya tidak stabil. Jadi di sini nanti kita akan temukan dalam pembelajaran kimia kita ada beberapa unsur-unsur yang intinya tidak stabil. Jadi unsur itu bisa memancarkan sinar berubah menjadi unsur lain. Jadi intinya itu bisa berubah. Kalau intinya berubah, maka dia akan
jumlah protonnya otomatis berubah. Nanti anak-anak ibu akan tahu itu proton apa, elektron. Jadi eh, ini banyak digunakan sebenarnya Bu Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling sering sekarang itu yang kita dengar itu untuk penyembuhan penyakit ya. Iya, Bu. Ada sinar ronsen itu Iya, juga betul. merupakan salah satu dari unsur radioaktif. Oke, anak-anak ibu semua di rumah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Hari ini kita banyak bermain-main di laboratorium dan gambar-gambar ya. Mudah-mudahan semangat belajar kimia semakin meningkat ini. Seperti biasa, Ibu dan Bu Ita berharap kalian akan eh, menjadi penasaran lagi dengan pembelajaran kimia. Kami tunggu kedatangannya di sekolah dan bila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah dan bisa menjadi amal jariah juga untuk Ibu dan Bu Indah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.